Hutan hujan Amazon, Brasil. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. National Institute for Space Research Brasil merilis data yang langsung menghebohkan dunia pada pertengahan November yang lalu. Membuat banyak ilmuwan dan diplomat negara barat terkejut karena dari bulan Agustus tahun lalu hingga Juli tahun ini, Brasil telah menebang 13.235 km persegi hutan hujan Amazon dan melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2006, melebihi 22%. Apa arti konsep di atas? Artinya, luas hutan yang ditebang oleh Brasil dalam setahun lebih dari 2 kali luas kota Shanghai, 20 kali lipat luas kota Jakarta, atau 17 kali luas kota New York. Itulah sebabnya mengapa bisa mengejutkan dan membangkitkan kemarahan seluruh dunia. Mungkin ada yang berkata, Brasil menebang hutannya sendiri. Apa sih hubungannya dengan negara lain? Ini karena hutan hujan Amazon, Brasil adalah paru-paru dunia. Hutan Amazon menyumbang setengah dari seluruh hutan hujan atau setara 20% dari luas hutan di bumi. Hutan Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar dan paling kaya dengan berbagai spesies di dunia. Hutan hujan Amazon sangat penting bagi seluruh ekosistem planet ini. Dan hutan hujan saat ini hanya tersisa sekitar 5 juta kilometer persegi, di mana Brasil sendiri telah mencakup 60% dari luasnya. Dari sini bisa dibayangkan seberapa besar pengaruh keberadaan hutan hujan Amazon terhadap iklim dan lingkungan bumi. Menurut penelitian para ilmuwan, akibat deforestasi, hutan hujan Amazon telah berubah dari penyerap karbon bumi menjadi sumber pelepasan karbon dioksida di atmosfer. Atau dengan kata lain, hutan hujan terbesar di planet ini telah menjadi pendorong pemanasan global. Harus diakui bahwa ini adalah suatu ironi yang cukup besar. Namun, yang lebih menakutkan adalah beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa jika terlalu banyak hutan yang dihancurkan, hutan hujan Amazon dapat melewati titik kritis yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, akan berubah menjadi sabana, di mana titik kritis ini terus mendekat. Begitu hutan hujan Amazon menjadi padang rumput, kita benar-benar tidak bisa membayangkan bencana seperti apa yang akan terjadi pada iklim di bumi. Pemerintah Brasil telah mengizinkan para petani untuk menebang hutan hujan Amazon, misalnya mengolah lahan melalui pembakaran hutan, menanam kedelai dan kelapa sawit, untuk memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek. Komunitas internasional sangat mengkhawatirkan hal ini dan telah mendesak pemerintah Brasil untuk mengambil langkah-langkah efektif mengurangi deforestasi hutan hujan Amazon. Sementara itu, universitas dan lembaga ilmiah domestik Brasil, termasuk beberapa departemen pemerintah terkait, dengan tegas menentang deforestasi. Namun setelah Presiden Brasil Jair Bolsonaro berkuasa, beliau menutup sebelah mata secara diam-diam mendukung penebangan hutan, dengan harapan dapat mendorong perkembangan ekonomi Brasil. Di samping itu, yang paling ironik lagi, waktu perilisan data oleh Badan Penelitian Antariksa Nasional Brasil juga sangat sensitif, yaitu pada saat KTT Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Glasgow beberapa saat yang lalu, di mana pemerintah Brasil mengusulkan rencana untuk mengakhiri deforestasi ilegal pada tahun 2028 dan berjanji untuk secara bertahap mengurangi deforestasi setiap tahunnya. Sebelum pertemuan, Presiden Brasil mengatakan penebangan tahun ini mungkin sedikit lebih rendah dari tahun lalu. Namun, sesaat setelah KTT, data yang dipublikasikan adalah sebaliknya, justru mencapai titik tertinggi baru, sehingga terjadi kegemparan yang menyebabkan kemarahan global bahwa Brasil dengan sengaja menipu dunia. Menteri Lingkungan Hidup Brasil, Joaquim Perella Leite, yang hadir dalam KTT juga sangat kecewa. Beliau mengatakan bahwa beliau baru diberikan akses ketika data dirilis pada hari itu. Beliau menyebut data itu tidak dapat diterima dan berjanji akan mengambil tindakan lebih keras untuk memerangi deforestasi. Deforestasi merupakan produk perkembangan masyarakat manusia sampai pada tahap tertentu dan merupakan manifestasi dari peradaban dan kekayaan sosial. Saat ini, negara-negara maju memberikan perhatian besar untuk melindungi hutan dan menciptakan lingkungan ekologi yang hijau dan layak dihuni.
Seperti halnya negara-negara maju Barat dan Eropa, China juga telah melewati periode deforestasi dan secara aktif menanam pohon atau penghijauan, yang merupakan kontributor utama peningkatan area penghijauan global, di mana hasil penghijauan China telah melampaui 8 kali luas Korea Selatan. Menurut sebuah penelitian Universitas Boston dengan menggunakan data satelit NASA, sejak awal tahun 2000, area hijau seluruh planet bumi telah meningkat 5%, yang kebetulan seukuran hutan hujan Amazon Brasil. Di antaranya 25% penghijauan berasal dari China. Area yang ditutupi oleh hutan di China juga meningkat dari 8,6% pada tahun 1950 menjadi 23% di tahun 2021, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan utama dunia untuk mengekang pemanasan iklim. Meskipun China masih merupakan salah satu penghasil karbon terbesar di dunia, China selalu berusaha keras mengurangi emisi karbon dengan menanam pohon dan mempromosikan energi bersih kendaraan listrik, dan memberikan kontribusinya sendiri pada penurunan suhu di planet ini. Seiring meningkatnya area hijau global secara bertahap, juga dapat mengimbangi beberapa dampak Brasil terhadap deforestasi hutan hujan Amazon. Namun, begitu titik kritis dilintasi dan seluruh hutan hujan menjadi sabana, iklim bumi masih akan menghadapi perombakan besar. Lalu, apa yang akan terjadi pada saat itu? Saat ini, mungkin tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah melindungi hutan sebanyak mungkin, sambil mengurangi emisi karbon dan menghentikan pemanasan planet kita. Jika ingin melestarikan hutan hujan Amazon, mungkin sudah saatnya pemerintah Brasil mengambil tindakan nyata daripada hanya berbicara atau menipu. Ingatlah selalu bahwa hanya ada satu bumi di alam semesta, dan kita tidak punya pilihan lain selain bumi di saat ini. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!